Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Trivisia. Saya Aida Ladimuru dengan NPM 073524 11083 sebagai ketua. Saya Tiumaniku dengan akhiran NPM 100. Saya Revina Meliani dengan akhiran NPM 086. Di judul proyek pada mata kuliah basis data, kami mengangkat sistem informasi penjualan barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiumaniku dengan NPM terakhir yaitu 100. Saya dari kelas 3 IF3. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian proyek kami, yaitu yang pertama ada skenario atau alur bisnis, yang kedua ada entitas, yang ketiga atribut, dan yang terakhir itu relasi. Mungkin langsung saja pada skenarionya atau alur bisnisnya, yang dimana para pemilik toko itu mengalami kendala, yang dimana kendalanya itu karena proses penjualannya atau transaksi dalam toko tersebut itu masih dilakukan secara manual. Yang salah satunya itu terkendalanya adalah penulisan barang-barang, yang dimana alat transaksinya itu mereka masih menuliskannya dengan menggunakan kertas atau alat tulis seperti buku. Jadi karena kendala tersebut juga membuat pekerjaan itu kurang berjalan dengan baik dan tidak efisien. Oleh karena itu, kami mencari tahu, memecahkan masalah tersebut, yang dimana para pemilik toko tersebut itu akan melakukan pengembangan aplikasi database, yang dimana nanti digunakan untuk agar suatu penjualan tersebut itu dilakukan secara otomatis begitu. Yang nantinya ada beberapa data-data disimpan dalam sebuah database dan akan lebih terorganisasi atau terstruktur. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya kita bisa lihat pada entitas dan beberapa atributnya. Jadi pada bagian entitas itu yang pertama itu ada entitas barang, yang dimana entitas barang itu ada beberapa atribut, yaitu ada ID barang, nama barang, kategori, harga, dan stok. Untuk primary key-nya itu ada pada ID barang. Jadi barang itu kita bisa stok suatu barang secara otomatis, yang nantinya sistem akan bisa dia menampilkan berapa stok barang yang sudah kita lakukan, dan stok tersebut juga dapat terkurang apabila ada transaksi pembelian. Apabila semakin banyak yang membeli, maka sistem akan menampilkan barang tersebut sisa berapa stoknya. Jadi secara otomatis pemilik toko atau para karyawan yang bekerja dalam toko tersebut, mereka bisa membuat stok agar tidak kehabisan suatu barang tersebut. Lanjut pada entitas pelanggan. Jadi pelanggan yang melakukan transaksi dalam sebuah toko tersebut, seperti mereka membeli sebuah barang, maka data-data mereka akan dicatat ke dalam sistem, yaitu ada berupa ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan email. Yang saya sebutkan tadinya itu adalah merupakan suatu atribut dari entitas pelanggannya. Jadi sebuah pelanggan itu kalau mereka datang untuk membeli suatu barang, maka data mereka akan disimpan ke dalam database atau sistem. Secara otomatis para pemilik toko tersebut atau karyawan yang bekerja dalam toko, mereka akan mengetahui siapa saja pelanggan yang sering datang berbelanja pada toko tersebut. Maka dari itu mereka bisa membuat atau mengadakan diskon. Lanjut pada entitas karyawan. Di sini pada entitas karyawan itu ada beberapa atributnya, yaitu ada ID karyawan, nama karyawan, alamat, nomor telepon, jabatan, dan gaji pokok. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dalam sebuah toko itu ada beberapa karyawan yang memiliki jabatan yang berbeda-beda. Maka dari itu kami di sini menulis atributnya itu ada jabatan. Jadi
dalam setiap karyawan itu, contohnya setiap karyawan yang bekerja ada jabatannya sebagai kasir, ada jabatannya sebagai bagian gudang stok-stok barang. Jadi kita bisa tahu karyawan yang bekerja sebagai kasir, mereka hanya terfokuskan pada kasir saja tanpa harus mengetahui barang-barang atau stok-stok yang ada pada di gudang tersebut. Sebaliknya, yang bagian gudang itu mereka tidak harus mengetahui transaksi apa yang terjadi di bagian kasir. Mereka hanya harus mengetahui stok-stok apa yang kurang, stok-stok apa yang lebih. Maka mereka bisa lebih mudah memegang satu bagian peran penting dari yang mereka sudah ajukan itu, karyawan itu, seperti pekerjaannya seperti bagian kasir atau bagian gudang begitu. Lanjut pada entitas pemasok. Jadi pada pemasok itu ada beberapa atributnya, yaitu ID pemasok, nama pemasok, alamat, nomor telepon, dan kontak person. Jadi pemasok ini data-datanya nanti akan disimpan dalam sistem yang nantinya seperti ID-nya, namanya, nomor teleponnya nanti akan diketahui oleh para karyawan, yang dimana apabila stok di gudang sudah menipis atau sudah kurang, mereka sudah tahu, oh ternyata ini kontak pemasoknya yang akan kita hubungi untuk menyuplai barang begitu. Kayak kan setiap barang pasti ada beberapa penyuplai, jadi mereka bisa menghubungi siapa yang pas untuk menyuplai barang ini begitu. Lanjut pada entitas transaksi. Pada transaksi tersebut itu sebenarnya ada terjadi super type dan subtype, yang dimana di transaksi itu kan ada atributnya ID transaksi, tanggal transaksi, dan total harga dan jumlah barang. Jadi dalam transaksi itu kita membuat super type, yang dimana ada transaksi tunai dan non tunai. Tapi yang nantinya untuk super type tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin itu saja materi singkat. Nanti saya lanjut ke bagian relasi. Oke, baik, lanjut pada bagian berikutnya, yaitu bagian menentukan relasi menggunakan diagram matriks. Berdasarkan skenario atau alur bisnis yang sudah saya jelaskan pada awal tadi, kita sudah tahu, telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, dapat didefinisikan sejumlah hubungan atau relasi yang terjadi antara entitas-entitas utama yang telah ditetapkan dalam sistem. Jadi relasi-relasi itulah yang akan menggambarkan interaksi, keterkaitan, serta aliran informasi atau proses yang terjadi dalam entitas tersebut dalam konteks opsional bisnis yang dimodelkan nanti. Mungkin langsung saja, untuk memastikan seluruh relasi yang mungkin terjadi dapat dikenali dan tidak ada yang terlewat, digunakanlah alat bantu berupa diagram matriks, yang dimana diagram ini berfungsi sebagai media representasi visual yang menyajikan semua relasi yang ada secara sistematis dan terstruktur. Jadi melalui diagram matriks inilah kita bisa mengetahui akan ditempatkan terhadap entitas lainnya dalam bentuk tabel 2 dimensi, sehingga memudahkan analisis dan validasi relasi yang terbentuk. Selain menampilkan adanya relasi, diagram matriks ini juga mencantumkan nama atau jenis relasi yang menghubungkan masing-masing entitas. Mungkin langsung saja pada diagram matriksnya agar lebih dipahami. Di sini sudah kita lihat bahwa pada entitas yang saya sudah jelaskan itu kan terdapat 5. Jadi ada entitas barang, pelanggan, karyawan, dan pemasok. Jadi pada tabel pertama ini sampai ke-5 itu kita buat entitas yang sudah kita tentukan di atas tadi, yang dimana apabila kita melihat relasi dari pertama entitas barang. Pada entitas barang dan barang di sini kan tidak ada relasi atau tidak ada hubungan, maka kita lanjutkan saja pada selanjutnya, yaitu barang dan juga entitas pelanggan, yang dimana barang itu dibeli oleh seorang pelanggan. Jadi pada kotak tersebut kita tuliskan dibeli oleh pelanggan, karena barang tersebut akan dibeli oleh seorang pelanggan. Selanjutnya pada barang dan entitas karyawan itu tidak ada relasi atau tidak ada hubungan sama sekali. Selanjutnya pada barang dan pemasok, jadi seperti yang saya jelaskan, barang itu nanti akan disuplai oleh pemasok.
maka pada kotak tersebut kita tulis disuplai. Selanjutnya pada entitas barang dan transaksi, jadi barang yang nanti pelanggan beli itu, maka dia akan terjadi transaksi. Maka di kolom tersebut kami tulis yaitu memiliki, yang dimana barang memiliki sebuah transaksi. Selanjutnya pada entitas kedua itu pelanggan. Pelanggan itu dan barang. Pelanggan akan membeli sebuah barang, maka pada kotak tersebut kami tulis membeli. Selanjutnya pelanggan dan pelanggan. Di situ tidak ada dia punya entitas, maka dilanjutkan. Pelanggan dan karyawan juga tidak ada hubungan atau relasi. Pelanggan dan pemasok juga tidak ada hubungan atau relasi. Selanjutnya pelanggan dan transaksi. Jadi pelanggan akan melakukan sebuah transaksi, maka di kolom tersebut kami tulis melakukan. Selanjutnya karyawan. Karyawan dengan barang tidak ada hubungan atau relasi. Karyawan dan pelanggan tidak ada. Pelanggan dan karyawan tidak ada. Karyawan dan pemasok juga masih tidak ada. Karyawan dan transaksi. Pada karyawan dan transaksi ada relasi, yaitu karyawan memproses transaksi yang nantinya diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya pemasok dan barang. Pemasok menyuplai barang yang nantinya disuplai pada sebuah toko. Selanjutnya pemasok dan pelanggan masih tidak ada. Pemasok dan karyawan juga tidak ada. Pemasok dan pemasok juga tidak ada. Dan pemasok dan transaksi juga tidak ada. Selanjutnya yang terakhir itu transaksi, yang dimana transaksi dan barang itu ada hubungan, yaitu transaksi dimiliki oleh barang, yang dimana nanti barang kan setiap membeli barang maka ada sebuah transaksi. Selanjutnya transaksi dan pelanggan. Jadi transaksi itu dilakukan oleh pelanggan, yang nantinya pelanggan yang membeli barang akan melakukan transaksi. Lalu transaksi dan karyawan, yang nantinya transaksi itu diperoleh oleh karyawan. Lanjut, transaksi dan pemasok tidak ada, dan transaksi juga tidak ada. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang hubungan atau relasi. Mungkin untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Ladimuru dengan NPM 073524 11083 dari kelas 3 IF3. Jadi di sini pada bagian saya akan menjelaskan proyek kami pada nomor 5, yaitu menggambar ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi berdasarkan hasil yang sudah kita buat sebelumnya atau dari langkah sebelumnya, di mana diagram matriks yang sudah kita buat dan serta penentuan cardinality dan optionality dari setiap hubungan. Kemudian di sini sudah ada diagram lengkap, diagram ERD yang lengkap dari proyek yang kita buat dengan menggabungkan seluruh relasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Jadi langsung saja kita tampilkan ERD-nya, gambar ERD-nya. Oke, baik. Di sini terdapat 6 entitas, di mana yang pertama itu entitas pemasok, kemudian terdapat entitas barang, pelanggan, entitas transaksi, dan entitas karyawan. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada entitas pemasok dan entitas barang. Di sini saya jelaskan dulu di mana pada entitas pemasok terdapat atribut. Atributnya itu terdapat ID pemasok, nama pemasok, alamat, nomor telepon, dan kontak person. Yang dimana untuk primary key-nya itu ada pada bagian ID pemasok. Dan untuk mandatorinya itu semuanya wajib. Kemudian untuk relasinya, di sini sebelum saya jelaskan relasi, saya akan jelaskan pada bagian entitas barang, di mana terdapat atribut, yaitu atribut ID barang, kemudian nama barang, kategori, harga, dan stok, yang dimana untuk
primary key-nya yaitu ID barang, kemudian setiap atributnya itu wajib yang ditandai dengan tanda bintang. Oke, baik, di sini langsung saja saya akan jelaskan di bagian relasi antara entitas pemasok dan barang. Di sini untuk cardinality-nya di bagian pemasok yaitu many, kemudian cardinality di bagian barang itu juga many. Dan untuk optionality-nya pada bagian pemasok yaitu dia opsional, dan untuk bagian barang dia tuh mandatory atau wajib. Oke, lanjut pada bagian entitas barang dan transaksi. Di sini transaksi itu dia memiliki transaksi ini yaitu dia super type, di mana dia memiliki subtype, yaitu subtype transaksi tunai dan transaksi non tunai. Dan di sini untuk barang, langsung saja saya jelaskan relasi antara barang dan transaksi. Untuk bagian barang sendiri yaitu untuk cardinality-nya itu many, kemudian untuk transaksi cardinality-nya itu one. Untuk optionality-nya di bagian transaksi itu dia tidak wajib atau opsional, dan bagian barang yaitu dia mandatory atau wajib. Oke, untuk selanjutnya relasi antara entitas barang dan pelanggan. Di sini untuk atribut pelanggan sendiri yaitu terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan email. Untuk primary key-nya yaitu untuk bagian entitas pelanggan, primary key-nya itu ID pelanggan. Untuk dari ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon itu mandatory atau wajib, dan email sendiri itu dia opsional atau tidak wajib. Langsung saja saya akan jelaskan relasinya. Kalau relasi antara entitas dan pelanggan di bagian barang itu dia cardinality-nya itu many. Untuk bagian pelanggan cardinality-nya itu juga many, dan untuk opsionalnya di bagian barang itu dia wajib atau mandatory. Untuk bagian pelanggan dia tuh opsional atau tidak wajib. Oke, selanjutnya antara transaksi dan karyawan. Di sini untuk entitas transaksi dan karyawan sendiri, untuk di sini untuk karyawan, entitas karyawan pada bagian atributnya yaitu terdapat ID karyawan, nama karyawan, alamat, nomor telepon, jabatan, dan gaji pokok. Di sini primary key-nya yaitu ID karyawan, di mana setiap atributnya itu wajib atau tidak boleh kosong. Langsung saja saya akan jelaskan relasi antara transaksi dan karyawan. Di sini untuk bagian cardinality-nya di bagian transaksi itu dia many, dan untuk bagian karyawan dia one. Untuk optionality-nya di bagian karyawan itu dia opsional atau tidak wajib, juga di bagian transaksi dia opsional atau tidak wajib. Oke, baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian entitas pelanggan dan transaksi. Tadi saya sudah bacakan atributnya, langsung saja saya jelaskan cardinality dan optionality-nya. Untuk bagian pelanggan di sini cardinality-nya itu one, dan untuk transaksi cardinality-nya itu many, dan untuk optionality-nya di bagian transaksi itu dia mandatory atau wajib, dan di bagian pelanggan itu optionality-nya itu mandatory atau wajib. Oke, langsung saja pada nomor selanjutnya. Oke, untuk nomor selanjutnya pada nomor 6 saya akan menjelaskan bagian cari supertype dan subtype. Di sini dari ERD yang didapat pada langkah sebelumnya, langsung saja saya tampilkan dulu ERD-nya. Nah, di sini terdapat entitas transaksi, di mana entitas transaksi ini merupakan supertype yang memiliki subtype, yaitu subtype-nya itu transaksi tunai dan transaksi non tunai. Jadi untuk supertype ini, jika
atribut yang dimiliki oleh supertype maka akan diwariskan juga oleh subtype. Maka atribut yang ada di transaksi ini supertype maka akan diwarisi dengan transaksi tunai subtype ini dan transaksi non tunai. Dan transaksi ini dia berelasi dengan 3 entitas, yaitu entitas barang, entitas pelanggan, dan entitas karyawan. Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari di mana banyak pelanggan tuh mereka melakukan jenis pembayaran atau jenis transaksi itu dengan menggunakan transaksi tunai dan transaksi non tunai. Makanya kita membuat supertype yang memiliki subtype-nya yaitu transaksi tunai dan transaksi non tunai. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah nomor 7 yaitu melakukan normalisasi. Pada entitas karyawan dan transaksi itu telah terjadi pelanggaran bentuk normalisasi pada aturan ke-3. Langsung saja selanjutnya next. Nah, di sini bentuk normalisasi ketiga tuh dia menyatakan bahwa tidak ada atribut non-UID yang dapat bergantung kepada atribut non-UID lainnya. Namun pada entitas karyawan atribut non-UID gaji pokok itu dia bergantung kepada atribut non-UID jabatan, dan pada entitas transaksi atribut non-UID total harga bergantung kepada non-UID jumlah barang. Solusinya atribut ini harus keluar dari entitas yang dibuat entitas sendiri, sehingga ERD-nya itu menjadi seperti berikut. Nah, ini merupakan ERD yang kita buat agar entitas transaksi dan karyawan tuh dia tidak melanggar normalisasi pada bentuk ke-3. Di sini untuk solusinya maka di bagian entitas transaksi kita buat entitas baru, yaitu entitas detail transaksi agar dia tidak melanggar bentuk normalisasi ketiga, yang dimana di dalam entitas baru yaitu detail transaksi dia memiliki atribut ID detail transaksi, jumlah barang, dan total harga. Dengan primary key-nya itu ID detail transaksi, dan semua atributnya itu wajib atau mandatori. Untuk selanjutnya pada bagian karyawan yang tadi melanggar bentuk normalisasi ketiga, yaitu untuk solusinya maka kita membuat entitas baru dari karyawan tadi, atribut yang ada di karyawan kita buat entitas baru yaitu entitas jabatan, sehingga agar dia tidak melanggar normalisasi ketiga, yang dimana entitas jabatan ini dia memiliki atribut yaitu ID jabatan, nama jabatan, dan gaji pokok. Untuk primary key-nya itu ID jabatan, dan untuk semua atributnya itu yaitu wajib atau mandatori. Oke, baik, untuk itu saja penjelasan bentuk normalisasi. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk melanjutkan penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Milianto Sofu dengan NPM 0735241186 dari kelas 3 YF3. Jadi di sini saya akan menjelaskan proyek kelompok kami pada bagian proses melakukan mapping ke diagram tabel, tipe data, dan juga presisi. Langsung saja kita masuk pada tabel pertama, yaitu tabel pemasok. Nah, nama tabel di sini itu terdapat pada nama entitas yang sebelumnya pada ERD, yang kemudian pada saat kita melakukan proses mapping dia berubah menjadi nama tabel. Kemudian nama kolom di sini itu merupakan nama atribut yang ada pada suatu entitas, dia akan berubah menjadi nama kolom. Nah, kita lihat pada diagram tabel di sini. Pada tabel pemasok tuh terdapat nama tabelnya, kemudian ada key, optionality, kolom name, tipe data, dan juga presisi. Nah, di sini ada 5 kolom. Nah, dapat kita lihat pada nama kolom name di sini
Kolom pertama yaitu ID pemasok dengan dia menggunakan tipe data number. Tipe data number di sini tuh digunakan untuk menampung angka, kemudian dengan presisinya yaitu 20. Dan optionality-nya di sini merupakan mandatory, kemudian key-nya yaitu primary key. Lalu kolom kedua nama pemasok dengan tipe data varchar2. Nah, tipe data varchar2 ini dia menampung karakter. Kemudian presisinya 20 dan optionality-nya di sini mandatory. Kemudian kolom ketiga yaitu alamat dengan tipe datanya varchar2 dan presisinya 50. Kemudian optionality-nya di sini juga masih sama yaitu mandatory. Nah, mandatory ini artinya pada kolom tersebut tuh dia harus memiliki suatu nilai atau pada kolom itu tuh tidak boleh kosong. Kemudian nomor telepon dengan tipe datanya yaitu number dan presisinya 12. Kemudian optionality-nya di sini itu mandatory. Lalu kolom terakhir yaitu kontak person dengan tipe datanya menggunakan varchar2 dan presisinya 30. Nah, di sini optionality-nya ini tuh dia opsional atau pada kolom di situ datanya tuh boleh diisi, boleh tidak. Lanjut pada tabel kedua yaitu tabel pelanggan. Di sini kita lihat bahwa kolomnya itu ada di sini tabel keduanya yaitu tabel pelanggan. Kita lihat bahwa jumlah kolomnya di sini tuh ada 5 kolom. Nah, kolom pertama yaitu ID pelanggan, dia menggunakan tipe data number dan presisinya yaitu 20. Kemudian optionality-nya itu dia merupakan mandatory. Dan key-nya ini pada kolom ID pelanggan itu dia merupakan primary key. Kemudian kolom kedua yaitu nama pelanggan. Dia menggunakan tipe data varchar2 dengan presisinya yaitu 50. Kemudian optionality-nya mandatory atau disimbolkan dengan asterik. Kemudian kolom ketiga yaitu kolom alamat dengan tipe datanya itu varchar2 dan presisinya 60. Dan optionality-nya di sini tuh dia mandatory. Kemudian kolom keempat yaitu kolom nomor telepon dengan tipe datanya number dan presisinya 12. Kemudian optionality-nya di sini tuh mandatory. Lalu kolom terakhir pada tabel pelanggan yaitu kolom email dengan tipe datanya varchar2 dan presisinya 20. Kemudian pada optionality-nya di sini itu merupakan opsional atau bisa diisi, bisa juga tidak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian perintah SQL dan DDL. Berikut perintah DDL untuk setiap tabel. Jadi perintah untuk membuat tabel yaitu create tabel dan diikuti dengan nama tabel yaitu tabel pemasok. Dengan nama kolomnya pada tabel pemasok ini tuh ada ID pemasok dengan tipe data number, kemudian presisinya 20 dan di sini dia menggunakan aturan constraint di mana diikuti dengan nama tabel, kemudian nama kolom dan simbol dari aturan constraint tersebut yaitu PK atau primary key. Kemudian kolom kedua yaitu nama pemasok dengan tipe datanya varchar2 dan presisinya 20. Kemudian di sini juga menggunakan aturan constraint dan diikuti dengan nama tabel dan nama kolom. Kemudian simbol dari aturan constraint tersebut yaitu NN atau not null. Kemudian kolom ketiga yaitu kolom alamat dengan menggunakan tipe data varchar2 dan presisinya yaitu 50. Kemudian di sini juga dia menggunakan aturan constraint dan diikuti dengan nama tabel, kemudian nama kolom dan simbol dari aturan constraint tersebut yaitu NN atau aturan constraint not null. Artinya not null itu dia pada kolom tersebut tuh datanya harus ada atau pada kolom tersebut tuh dia tidak boleh kosong. Kemudian kolom keempat yaitu nomor telepon dengan tipe data number dan presisinya yaitu 12.
Dan di sini dia menggunakan aturan constraint dan diikuti dengan nama tabel, kemudian nama kolom dan simbol dari aturan constraint tersebut yaitu NN atau aturan constraint not null. Kemudian kolom terakhir yaitu kontak person dengan tipe datanya yaitu varchar2 dan presisinya 30. Nah, di sini tuh dia tidak menggunakan aturan constraint karena kan di kolom kontak person ini dia tuh opsional. Dia bersifat opsional, artinya bisa diisi, bisa juga tidak. Ini merupakan perintah untuk membuat tabel. Nah, di sini setelah kita sudah membuat tabel, kita dapat melihat struktur tabel dengan menggunakan perintah des dan diikuti dengan nama tabelnya yaitu tabel pemasok. Di sini dapat kita lihat bahwa nama tabelnya pemasok dengan kolomnya yaitu ID pemasok, nama pemasok, alamat, nomor telepon dan juga kontak person, sama seperti yang kita masukkan pada langkah sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada langkah perintah SQL untuk memasukkan contoh pada tiap tabel. Nah, tabel pertama di sini yaitu tabel pemasok. Nah, pada tabel pemasok, proses pemasukan data dilakukan menggunakan satu perintah, yaitu perintah insert yang berisi beberapa baris data sekaligus. Metode ini memudahkan pengisian awal karena dapat memasukkan banyak record hanya dengan satu kali eksekusi perintah. Nah, kita masuk saja pada perintah untuk memasukkan data, yaitu kita menggunakan insert all dan diikuti dengan into, kemudian nama tabelnya yaitu tabel pemasok. Nah, di bagian pertama di sini merupakan nama kolom dari tabel pemasok, yaitu ada ID pemasok, nama pemasok, alamat, nomor telepon dan juga kontak person. Kemudian values. Nah, di sini tuh kita mulai mengisikan nilai daripada kolom-kolom di sini, yaitu misalnya ID pemasok yaitu ID-nya 1521, kemudian nama pemasoknya Aida dan alamatnya yaitu Jati. Kemudian nomor teleponnya itu ada 082128996307. Kemudian kontak personnya. Nah, kontak person di sini tuh yang diisi merupakan email dari pemasok. Ini sama saja. Di bagian bawah sini kita mengisikan nilai seperti pada langkah di atas. Kemudian kita menggunakan select from dual. Di sini ditampilkan bahwa data yang kita masukkan pada baris tadi atau 3 baris tadi itu sudah berhasil dimasukkan. Nah, untuk memastikan bahwa data telah berhasil masuk ke dalam tabel, dilakukan pengecekan dengan menggunakan perintah select. Nah, di sini kita menggunakan perintah select from kemudian nama tabelnya yaitu tabel pemasok. Di sini dapat kita lihat bahwa pada ID pemasok datanya itu sudah masuk yaitu ada 151 seperti yang dimasukkan tadi sebelumnya, kemudian nama pemasoknya Aida, alamatnya Jati, kemudian nomor teleponnya 082128996307 dan kontak personnya yaitu aida@gmail.com. Kemudian ada ID pemasok 810 dengan nama pemasok TV, alamat Tanah Tinggi, kemudian nomor teleponnya 082115121922 dan kontak personnya TV dan seterusnya. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan memberikan sisi positif saat kami membuat proyek ini pada mata kuliah basis data, di mana untuk sisi positifnya kita dapat memahami cara sistem ini dibuat dengan melakukan analisis, kemudian kita menggunakan tabel dan juga dapat kita mempelajari lebih dalam lebih jauh menggunakan Oracle dan Apex, sehingga banyak sintaks atau pelajaran yang kita yang belum pahami kita belajar untuk memahaminya kembali.
Penjelasan singkat dari kelompok kami tentang sisi positif dari pembelajaran proyek ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.